Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihi al-Qur'an wa huwa Muhammadin zawin nubuwwati wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wahdahu wa nasara abadahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Saprinandi SHMCL, satu kebanggaan bagi kita keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Hukum. Kegiatan kita ini langsung dihadiri oleh Bapak Rektor. Kita berdoa mudah-mudahan Bapak Rektor dan seluruh keluarga besar UIR diberikan keberkahan dan juga rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Hadratul Muhtaramin Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kemudian Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, Bapak Ibu para dosen, hadirin wal hadirat yang mulia, semoga dibanggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya pada kesempatan ini pertama-tama mengucapkan terima kasih karena telah didaulat sebagai pemateri, dan juga saya mohon maaf apabila dalam kesempatan ini ada salah kata, karena memang ibarat kata orang India, oibat nehi kerewali nerekunne kabi-kabi tu siye piare 70 mesepeh di mekijan jale-jale. Ya artinya ya ini benar atau tidak wallahu a'lam ya. Tiada gading yang tak retak-retaknya jadi ukiran, tiada laut yang tak berombak-ombaknya jadi hiasan, tiada manusia yang tak bersalah. Salah saya nanti mohon dimaafkan. Maaf Bapak Ibu ya, karena memang kalau di rumah Pak Yusuf Kala sudah pernah ceramah enggak gemetar saya, tapi di depan Pak Rektor, di depan Pak Dekan jujur gemetar saya ya. Tapi mungkin ini adalah bahagian dari cara kita untuk saling mengingatkan, nasihat menasihati. Mudah-mudahan yang saya sampaikan adalah kebaikan, didengar pula oleh orang-orang baik. Moga-moga Allah tampak kebaikan dalam hidup kita insya Allah. Bapak Ibu Saudara, tiada kata yang indah yang terpatri di dalam dada, digoyangkan oleh lidah serta dikeluarkan mulut hamba yang dhaif, melainkan ungkapan puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Atas izin dan ridhonya kita bisa berkumpul, dan juga salam takzim saya untuk Bapak Ibu dosen, mahasiswa keluarga besar yang ada di forum Zoom. Mudah-mudahan hari ini kita tidak bertemu secara langsung, tapi diberkahi oleh Allah. Ibarat kata pantun, jalan-jalan ke Pulau Tungkal, jalan-jalan ke Kuala Tungkal, jangan lupa beli kopiah. Hari ini kita bertemu secara virtual, moga-moga senantiasa dapat berkah ya. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang rajin baca sholawat nanti kalau dia wafat dikubur rapat-rapat, apabila bisa menjawab pertanyaan dengan tepat dimasukkan ke surga bertingkat-tingkat. Di dalamnya ada bidadari cantik memikat yang datang berbuah buah nikmat seperti anggur dan buah pokat. Dalam bahasa barat kita bilang oh my god ya. Jadi saya nggak lama-lama ceramah, insya Allah hanya sampai selesai saja ya.
Karena memang ini juga hari Jumat, intinya ikan kakap, ikan lele, nggak banyak cakap, nggak bertele-tele, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sebentar lagi akan datang. Ramadan sebentar lagi akan muncul. Kata Nabi dalam hadisnya, "Man fariqa bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar." Orang yang berbahagia saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Namun bahagia yang seperti apa yang kita bahas? Bahagia seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah sehingga dia diharamkan masuk jasadnya ke dalam api neraka? Ini yang kita bahas, ini yang kita kupas. Kalau kita tanya per individu, semua orang pasti senang masuk bulan Ramadan dengan latar belakang dan sebab masing-masing. Tukang cendol ditanya, maka dia pasti senang masuk Ramadan karena omset meningkat. Ada tukang cendol di Jalan Ratulangi, legend. Tukang cendol Pak Jenggot namanya. Wah, itu legend tuh. Itu satu hari 600-700 porsi itu. Senang dia masuk Ramadan. Ya. Rata-rata semua orang senang masuk Ramadan. Tapi apa yang membuat kita senang masuk Ramadan? Apa yang membuat kita bahagia masuk Ramadan? Karena ada banyak keistimewaan yang ada di Ramadan. Syahrul rahmah, syahrul barakah, syahrul maghfirah, dan syahrul idkum minan nar. Dibukakan Allah pintu surga bagi orang yang beramal, dan Allah jauhkan kita dari pintu-pintu neraka. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Insya Allah ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Amin. Ya, karena kalau seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita, mudah-mudahan juga Allah buat Ramadan itu Ramadan yang lebih indah dan lebih bermartabat dan lebih taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka bagaimana mengekspresikan kebahagiaan menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Nabi Muhammad pernah didatangi seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa aqbilur Ramadan?" Bagaimana kami menyambut bulan suci Ramadan? Maka Rasulullah mengajarkan ada 5 cara menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti dari yang 5 ini dapat kita amalkan sebagai bekal untuk menyongsong dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, insya Allah. Yang pertama, tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Kenapa orang-orang tua kita menganjurkan ketika mau masuk Ramadan ada mandi balima? Ya kan? Ini dari segi tinjauan adatnya. Karena memang ada korelasi hubungan antara tazkiyatun nafsi dengan mandi balima. Di dalam agama dianjurkan Ramadan itu ibarat tamu, maka yang menyambutnya harus mempunyai fisik yang bersih. Maka oleh para ulama-ulama diberikan pengajaran bagi kita, mandilah, bersihkanlah diri. Dipahami oleh adat, maka muncullah tradisi balima kasai. Sebenarnya enggak tradisi sini juga. Rata-rata mayoritas umat muslim memang punya nama masing-masing dengan cara yang sama. Di Sumbar Riau ada balima, di Mandiling ada istilah marpangil. Sama aja. Namun alangkah sangat disayangkan, ya, tradisi balimo ini kadang-kadang disalahgunakan. Ya kan? Ujung-ujungnya bukan mandi tapi menengok orang yang mandi. Ya kan? Ini yang jadi masalah. Apalagi pakai organ tunggal di pinggir sungai. Mau masuk Ramadan saja sudah dikotorinya Ramadan awalnya itu dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, monggo kita lakukan tazkiyatun nafsi. Kita bersihkan diri. Kuku yang sudah mulai panjang potong. Ibu-ibu yang jarang keramas, monggo keramas, ya.
Bapak-bapak yang udah agak semak kumisnya ya. Apalagi bulu hidung sudah mulai nendang-nendang keluar. Potong, Ramadan mau masuk. Kalau merasa ada masalah dengan bau mulut, monggo gosok gigi. Jangan gara-gara nanti dia bilang amin satu masjid pingsan kan. Begitu imam bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Kebetulan pula buka puasa pakai jengkol dan petai ya kan. Jadi ini tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Logikanya ya, ketika manusia datang bertamu ke rumah kita, maka kita berikan pelayanan prima. Rumah kita bersihkan, pekarangannya kita bersihkan. Ini yang datang ini di atas tamu lagi, sayyidus syukur. Maka kalau dia sayyidus syukur, penghulu semua bulan, maka cara antusias senang menyambutnya adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, membersihkan lingkungan, dan juga membersihkan masjid mushola tempat di mana kita tinggal. Artinya apa? Kalau bersih fisik, bersih jasmani, maka akan semakin kuat dan bahagia kita menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, cara yang diajarkan oleh Nabi adalah tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Puasa itu bukan hanya sekedar ibadah fisik, tapi juga ibadah hati. Kenapa masih ada saja muslim yang mencari warung nasi di siang hari Ramadan? Berarti dia tidak ikhlas berpuasa atau tak terpanggil hatinya berpuasa. Kenapa tak terpanggil? Kotor hati. Kalau kita tengok di kota ini memang ada juga kedai nasi siang hari Ramadan. Ya, dari atas ditutupnya pakai spanduk, tapi dari bawah banyak juga kaki bergantungan kan? Ada juga. Maka sebenarnya yang melakukan itu adalah orang yang tidak ikhlas hatinya berpuasa atau yang merasa terpaksa berpuasa. Maka bagaimana agar ikhlas berpuasa, agar tidak merasa terpaksa berpuasa? Tazkiyatul qalbi, bersihkan hati. Orang kalau tak ikhlas berpuasa, maka puasanya masuk 3 kategori. Puasa ayam, puasa ular, puasa buaya. Puasa ayam gimana? Coba tengok puasa ayam yang sedang mengerami telur, ngamuk aja gitu. Ya, sikit-sikit dikejarnya orang. Nah, kalau ada orang puasa bawaannya emosi ya, biasanya itu puasa ayam namanya. Yang kedua ada namanya puasa ular. Ada makhluk Allah yang sanggup puasa 8 bulan, namanya ular. Tapi kerjaannya pas puasa tidur aja. Ya kan? Habis sahur tidur, subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, bangun jam 6 lewat 15, 10 menit lagi mau berbuka. Itu namanya puasa ular. Yang satu lagi ada puasa buaya. Kalau udah naik buaya itu ke atas, terbuka mulutnya lebar, diam aja dia, malas-malasan. Maka tentu kita berharap etos kerja tetap kita kedepankan agar visi misi kampus tercapai dengan baik. Bagaimana agar muncul itu? Tazkiyatul qalbi, bersihkan hati. Maka insya Allah apabila fisik bersih, ya, jasmani bersih, rohani bersih, maka akan muncul spirit dan semangat berpuasa yang baik, yang dilandasi dengan etos kerja yang kuat, dan juga akan muncul kualitas ibadah puasa Ramadan yang senantiasa ikhlas dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah kuatkan jiwa kita ikhlas dan tulus berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. 2. Yang ketiga,
Yang diajarkan oleh Nabi menjelang masuk Ramadan adalah bikasrotil istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara, bukan bermaksud mengajari, tapi mengingatkan memang kita ini makhluk yang banyak dosa. Kata Abu Nawas dalam syairnya, dzunubana mithlu aqda'ir rimal. Dosa kita bagaikan hamparan pasir di pinggir pantai. Andai dikumpul di daunan, dijadikan sebagai kertas, lalu kemudian dikumpulkan ranting dibuat sebagai pena, lalu kemudian dijadikan air laut dijadikan sebagai tinta, ditulis dosa kita satu persatu, kurang itu daun, tidak cukup itu ranting, habis itu air laut, masih banyak dosa dan salah kita yang belum tertulis. Maka Ramadan di ambang pintu, sambutlah dia dengan bikasrotil istighfar. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan kita sumber dosa, ya, kaki kita sumber dosa, tangan kita sumber dosa. Kadang-kadang ibu-ibu arisan aja berdosa. Iya. Yang punya rumah arisan ngasih makan, habis makan pulang, 3 langkah dari yang punya rumah ngomong lah ibu tuh, cuman aku rasa ayamnya, kalau aku keras sekali aku rasa katanya, padahal habis dia 3 potong kan. Kufur nikmat, dosa. Di pestanya kita berdosa. Nampak suami istri cantik, suami tak cantik, istrinya cantik, suaminya tidak seimbang wayaknya, dikata-katain, ibu awak mencari ibu itu yang rancak suaminya indah katanya. Ya kan? Dosa kita banyak sebenarnya. Ya kan? Banyak dosa kita. Makanya masuk Ramadan bikasrotil istighfar. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Ya. Apalagi kita ini, ibu-ibu ini, ya kan? Yang sudah menikah, kalau ke kampus baju paling mahal dia pakai. Di dalam rumah kaos kampanye partai dia pakai ya. Ya. Berhias bukan untuk suami ya. Nah, ini. Dosa timbul fitnah. Ya kan? Kadang-kadang baru beli cincin emas dia di pasar, sampai ke kampus agak lama pula dia salaman sama orang, diputar-putar kali. Assalamualaikum bu katanya kan. Nah, sengaja dia datang ke ruangan bu WD2 misalnya kan gitu kan. Nah, artinya apa? Banyak dosa kita. Ya. Maka di Syakban ini menjelang masuk Ramadan bikasrotil istighfar. Berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu istighfar yang selalu kita wiridkan, yang biasa doa selesai kita baca habis sholat tahajud. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mimma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah sayyidul istighfar. Ya, ini adalah sebaik-baik istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau imbangi juga dengan banyak-banyak membaca tasbih. Tadi Pak Dekan sama Pak WD1 berdiskusi soal haji. Ada satu tasbih yang kalau dibaca sama pahalanya dengan ibadah haji. Namanya tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah ini biasa kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa disebut tasbih Fatimah? Karena orang pertama yang diajarkan Nabi adalah Fatimah tentang tasbih ini. Ini sama pahalanya dengan umroh dan haji. 40 kali dibaca. Mudah-mudahan kita semua bisa haji, bisa umroh. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau saya umur 6 tahun naik haji saya. Alhamdulillah. Kakek saya yang sudah haji minta dipijat-pijat, sakit pinggang dia. Saya naik haji saya.
Ya kan beda ya, naik haji sama berangkat haji beda ya. Cuma kalau mau berangkat umroh cepat ya, kalau mau berangkat umroh cepat amalannya ada. Banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Haji. Kalau 3 surat ini gak mempan, cari surat mobil, surat tanah, surat rumah. Coba, insya Allah berangkat. Nah itu cocok itu. Cuma ini iklan ya, Bapak Rektor, Bapak iklan ya. Mereka tahu ya. Mana tahu bulan 9 ada yang mau umroh, ayo sama saya. Kebetulan saya ada travel ya, sama kawan-kawan ada amanat travel di Jalan Paus. Kemarin kita baru berangkatkan sekitar 90. Kemarin kita Pak Dokter jumpa ya di Padang Arafah kemarin. Jumpa tahun berapa tuh Pak? Tahun 2020 ya? 19. Oh 2019 ya, sebelum Covid. Nah, kebetulan beliau bawa rombongan UIN, saya bawa rombongan jamaah dari Riau juga ketemu di sana ya. Mudah-mudahan ketemu lagi ya Pak Dokter ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Bikasratil istighfar. Ya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, persiapan yang dianjurkan oleh Rasulullah memasuki Ramadan adalah bikasratil ibadah. Banyak-banyak beribadah. Paling tidak 3 hal. Baca Quran, sholat, puasa. Sebentar lagi Ramadan, malamnya kita sholat tarawih. Jangan gara-gara jarang baca Quran, begitu imam baca ayat yang panjang, lambat pula direpetinya dari belakang. Cemana Bapak Ibu? Mau pilih mana? Imam yang lambat bacaannya atau yang cepat? Dijujur ini, jangan ada dusta di antara kita. Cemana Pak Teguh? Yang cepat atau lambat? Cepat ya? Iya, memang rata-rata begitu. Jadi kalau imamnya baru baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sudah ada ibu-ibu bunyi di belakang itu, sial imam kok ada jalan. Memang udah terbukti. Saya dulu tinggal di musola, saya buat itu tes sama jamaah. Satu malam saya buat lambat, bismillahirrahmanirrahim. Habis sholat ibu-ibu datang, lah indah babu ke ustaz tadi juga. Ya, akhirnya. Dulu saya tinggal di masjid, waktu kuliah satu tinggal di masjid. Suka duka tinggal di masjid itu banyak. Karena saya orang Tapanuli dipanggil ucok sama jamaah. Ucok. Kadang-kadang dibuat orang juga umur cukup otak kurang katanya biarlah kan. Jadi jamaah itu kalau puasa ngantar makanan dia dirantang. Bersyukur kita, cuma kadang-kadang omongannya gak enak. Cok, ikut pisang daripada busua katanya kan. Akan ujungnya kita enak dong. Kalau bersedekah aja lah kan gitu. Cok, ikut sambah daripada belobek di rumah katanya. Mak berarti sisa-sisa. Ya, jadi apa? Tapi nikmat tinggal di masjid, di musola itu nikmat, insyaallah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang masuk Ramadan bikasratil ibadah, perbanyak ibadah kepada Allah. Ya, mari sama-sama kita ramaikan masjid musola di lingkungan kita. Jangan sempat kita jadi PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Jangan pula kita jadi Persija, Persatuan Sholat Jumat saja. Ada satu lagi, PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Jangan. Ramadan mau datang, makmurkan masjid, dirikan sholat berjamaah, ya, banyak-banyak membaca Al-Quran, karena sebentar lagi Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran akan muncul di hadapan kita bersama. Kita usahakan minimal, Bapak Ibu Saudara, sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan minimal paling tidak 1 kali khatam Al-Quran satu Ramadan minimal. Kalau 2 lembar kita baca per hari, ya paling sedikit. Kalau 2 lembar kita baca, insya Allah 1 bulan itu sekali khatam. Itu dia.
Dicicil-cicil mulai dari Syakban ini. Diniatkan baca Quran, diniatkan untuk mempasifkan bacaan. Karena mohon maaf, Al-Quran itu bukan bahasa kita, itu bahasa Arab. Orang Indonesia kalau jarang baca Quran, pas dia baca biasanya terpengaruh dengan biasa lihat untuk makhorijul huruf Al-Quran. Lagian biar bertambah juga koleksi ayat kita, biar tidak kul kekul aja. Ini kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Paling kalau datang mertuanya baru kul ya ayyuhal kafirun. Itu pun terbalik-terbalik. La a'budu la antum, la a'budu la antum. Enggak tuntas-tuntas. Dibacanya Quran minimal, dibacanya As-Sajadah, Al-Waqi'ah, At-Tariq, Al-Alaq. Mudah-mudahan bertambahlah perbedaan hafalan ayat-ayat Al-Qurannya. Bikas rotil ibadah, banyak-banyak ibadah menjelang masuk bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, kata Nabi yang kelima persiapan menjelang masuk Ramadan adalah bikasrotis silaturahim, terbanyak silaturahim. Fa'fu wasfahu, bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Apa korelasi Ramadan dan ziarah kubur? Ya kan? Karena kalau kita lihat mau masuk Ramadan, tempat pemakaman ramai tidak? Ramai. Apa korelasinya dengan Ramadan? Korelasinya adalah fa'fu wasfahu, bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Oh, korelasinya nggak masuk, nggak mungkin orang mati dan hidup bersalaman, ya kan? Di mana letak titik persentuhannya, Bapak Ibu Saudara? Ternyata Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh sahabat, bertanya, apa kata sahabat ini? Ya Rasul, inna abawai qadamata, fahal baqiya minni an birrihima. Ya Rasul, kalau ayah ibu saya sudah wafat, bagaimana saya membangun silaturahmi dengan dia? Bagaimana saya berbakti dengannya? Lalu dijawab oleh Rasul, pertama jaga nama baiknya. Jangan kita jelekkan nama baik orang tua sekalipun dia sudah wafat. Yang kedua apa? Tunaikan wasiatnya, bayar hutangnya. Dalam hukum kewarisan Islam, tidak boleh dibagikan harta warisan sebelum wasiat dan hutang almarhum dibayarkan. Tidak boleh. Bagi dulu, bayar dulu hutangnya, baru bagi harta warisannya. Yang ketiga apa? Baru yada'u lahu bil maghfirah. Doakan dia agar dapat diampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang sudah wafat orang tuanya, kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Bagi kita yang masih hidup orang tuanya, Ramadan mau datang, bersimpuhlah di hadapan orang tua, mohon maaflah kepadanya. Ini fa'fu wasfahu yang pertama. Fa'fu wasfahu yang kedua, bermaaf-maafan, bersalam-salaman yang kedua, yaitu antara suami ke istri atau istri ke suami. Istri ke suami lah. Karena ada salah istri ke suami, suami juga ada salahnya, ada. Cuma istri kadang-kadang dicucinya celana suami, diroboknya kantong, dapat uang 300.000 tak dibalikkan. Ya, nah, itu dia kadang-kadang. Nah, jadi artinya ini fa'fu wasfahu yang kedua. Yang ketiga, fa'fu wasfahu yang ketiga, inilah kita sesama sahabat andai polang, ya, jiran tetangga kaum kerobat. Mari sama-sama kita hilangkan perbedaan, kita buang sekat-sekat, kita sucikan hati, bersihkan jiwa, aturkan 10 jari tangan, sama-sama saling maaf-memaafkan. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah liman qati'ir rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka apabila silaturahim kita semakin kuat, apabila fa'fu wasfahu kita tebarkan, yakin dan percaya, insya Allah
visi misi dan juga keinginan dan cita-cita besar Civitas Akademika Universitas Islam Riau, khususnya Fakultas Hukum, akan tercapai dengan cepat karena kekompakan dan juga silaturahmi yang terus dibangun, dan mudah-mudahan spirit Ramadan mengalir kepada kita, menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa-rasanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Konklusinya adalah sambung Ramadan, tazkiyatul nafsi, tazkiyatul qalbi, bikasratil istighfar, bikasratil ibadah, dan yang terakhir bikasratil silaturahim. Terima kasih kacang artis kacang Garuda. Selama habis salam pun tiba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ilaihil marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.